Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai pengajian ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Selanjutnya pada Ustaz Nur Ihsan Siddiq Doro kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Bapak Ibu dan adik-adik jamaah salat maghrib yang kami muliakan, alhamdulillah kita menjadikan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali beri taufik kepada saya dan jenengan semua untuk bisa melanjutkan ngaji di rumah Allah ini, melanjutkan mempelajari tema utama kita tiga landasan dasar yang harus diketahui oleh setiap muslim, yang harus kita ketahui, yang harus diketahui oleh semua muslim, yang itu disimpulkan dari Bapak Ibu, dari pertanyaan malaikat kubur. Pertanyaan malaikat kubur, pertanyaan tentang apa? Bikin sekeping sekundang apa? Nah, tentang roh kita, tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu landasan dasar yang pertama, yaitu apa? Mengenal Allah. Dan tema ini alhamdulillah pekan lalu kita selesai untuk tema ini Bapak Ibu. Jadi di kitab ini yang dibahas yang berkaitan dengan mengenal Allah yaitu nomor satu, yaitu kita mengenal bahwasanya adanya zat yang menciptakan alam semesta. Jadi kalau ditanya man rabbuka, rabb itu kata rabb itu mengandung makna yang menciptakan dan mengatur semua urusan. Jadi kalau man rabbuka berarti siapa yang menciptakan dirimu dan mengatur semua urusanmu dan berhak untuk engkau agungkan, engkau ibadahi. Sinten Pak berarti Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pondasi yang pertama mengenal Allah, bahwasanya alam semesta ini ada zat yang menciptakan dan mengatur semua urusan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang Pak mengakui di alam semesta ini ada zat yang menciptakan, itu berarti Pak, secara garis besar dia masih sesuai dengan fitrah. Tapi ketika ditanya siapa zat itu, mengatakan misalnya apa? Dewa fulan. Berarti bagaimana? Betul atau salah? Nah, letak salahnya di mana? Menisbatkan penciptaan itu kepada dewa fulan. Tapi dari sisi yang lain, dia mengakui adanya zat yang menciptakan, itu suatu keyakinan yang benar. Atau misalnya ketika ditanya, jangan percaya Pak kalau ada yang menciptakan alam semesta ini, kemudian dia menjawab apa Pak? Percaya. Terus siapa itu? Dia adalah misalnya non sewu, karena ini internal gitu Pak. Jadi kemudian ada yang mengatakan Sang Hyang Widi.
Salah apa betul? Dia keyakinannya yang pertama mengakui adanya zat yang menciptakan, tapi kemudian itu disandarkan kepada siapa? Sang Hyang Widi. Nah, kalau berkaitan dengan nama-nama Allah, kita harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Jadi mungkin maksudnya benar, tapi dia salah dari sisi nama penamaan atau penisbatan. Jadi mengenal Allah itu satu, Allah lah zat yang maha menciptakan semesta alam ini, dan dialah yang mengurus segala urusan kita. Semua pengaturan di alam semesta ini adalah hanya boleh dinisbatkan kepada Allah. Tidak boleh kita menisbatkannya kepada selain Allah. Tentang rezeki, tentang kesehatan, tentang ajal, semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan mengenal Allah adalah untuk apa Pak Allah menciptakan kita? Kenapa Bapak Ibu? Nah, Allah menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah. Unsur utama ibadah mereka apa Pak? Unsur utamanya pengagungan. Kita menghinakan diri dan dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu kita lakukan dengan kecintaan, dengan keridhaan. Oleh karena itu semua bentuk pengagungan kepada Allah itu namanya ibadah. Sebagai contoh, macam-macam ibadah itu apa lawan Pak? Nah, kemarin apa? Nonton rukun Islam, rukun iman, nih. Kemudian apa? Ihsan, ada puasa, ada kalau ibadah hati apa Pak? Ibadah hati, di antara ibadah hati apa? Tawakal, bersandar. Kita hanya boleh bersandar kepada keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita bersandar sama mungkin kesaktian atau ilmu dan ilmu kanuragan dan lain sebagainya. Tidak boleh. Kemudian apa? Rasa takut. Tidak boleh ada rasa takut melebihi takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa harap, tidak boleh kita berharap melebihi harapan kita kepada Allah. Napa boleh Pak? Macam-macam ibadah, ada sujud, ada rukuk, ada menyembelih, ada bernadar, ada sumpah, dan masih banyak ibadah-ibadah yang lainnya. Ada isti'anah, memohon pertolongan, ada istighatsah, memohon bantuan di saat sempit. Ketika kita sempit, banyak masalah, terhimpit, maka kita hanya boleh beristighatsah kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah di saat darurat. Itu namanya istighatsah. Kemudian apa? Berdoa. Dan kemarin inti dari ibadah Bapak Ibu, inti dari ibadah itu apa? Doa. Semua bentuk ibadah itu doa. Kenapa? Karena semua ibadah itu, dengan ibadah itu kita meminta kepada Allah apa? Rahmat dan surganya. Jadi semua ibadah itu intinya doa. Dengan sholat itu doa. Dengan puasa itu juga doa. Tapi doanya dengan perbuatan. Ada doa dengan lisan, ada doa dengan perbuatan. Kemudian apa lagi? Semua bentuk ibadah itu adalah doa. Oleh karena itu boleh tidak Pak kita berdoa meminta sesuatu yang itu bukan kemampuan makhluk kepada selain Allah? Boleh tidak? Misalnya kita minta, ada orang pergi minta dilapangkan rezekinya. Barang betul. Kenapa? Karena rezeki itu yang berkuasa hanya Allah.
Makanya kalau ada orang kok minta rezeki kepada selain Allah, kelapangan rezeki pada selain Allah, itu intinya mensekutukan Allah dalam hal apa? Kemarin kita bahas. Mensekutukan Allah itu ada dalam 5 hal. Saya akan mengatakan mensekutukan Allah pada apa? Pada zatnya. Mensekutukan Allah pada perbuatannya, termasuk perbuatan Allah itu mengatur rezeki. Kalau jenengan ada orang peminta dilapangkan rezeki kepada selain Allah, berarti dia telah mensekutukan Allah pada apa? Pada perbuatan dan kekuasaan Allah. Mensekutukan Allah pada sifat-sifatnya. Nanti kalau dibahas kita tidak nambah-nambah tuh, murojaah terus ngulangi terus. Terus mensekutukan Allah pada nama-namanya, atau mensekutukan Allah dalam peribadahan kita, dalam peribadahan seorang hamba. Nah, itu inti atau beberapa inti yang kita bahas berkaitan dengan mengenal Allah. Satu, mengenal sifat ketuhanan, yaitu apa? Perbuatan-perbuatan Allah. Kemudian mengenal bahwasanya apa? Tujuan Allah menciptakan kita, yaitu untuk beribadah. Mengenal bentuk-bentuk peribadahan, macam-macam peribadahan. Juga termasuk mengenal macam-macam kesyirikan. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada fondasi yang kedua, yaitu mengenal Islam. Mengenal agama Allah yang namanya Islam. Apa itu arti Islam, Bapak Ibu? Arti Islam menika apa? Al-Islam itu dia berikan apa? Al-Istislam. Al-Islam itu al-Istislam artinya berserah diri kepada Allah. Kita semua menyerahkan, tunduk kepada Allah. Jadi makna Islam itu ada 3 macam, Pak. Ada terkandung 3 makna. Yang pertama, kita berserah diri kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah apa? Kita tunduk kepada Allah. Kalau ada orang mengaku Islam, ning kok mboten purun sholat, tunduk mboten, Pak? Mboten tunduk. Berarti Islamnya sempurna atau mboten? Tidak. Jadi makna Islam ada 3, setidaknya ada 3. Yang pertama, berserah diri kepada Allah, bersandar kepada Allah sepenuhnya. Kemudian yang kedua apa? Tunduk dan patuh kepada Allah. Dan yang ketiga adalah apa? Kita berlepas diri dari semua yang diagungkan selain Allah, dari hal-hal yang dijadikan sekutu Allah. Jadi kita berlepas diri dari nama Pak, dari kesyirikan. Jadi nuwun sewu atus nuwun sewu Pak. Nuwun sewu kalau ada, nuwun sewu kalau sedekah halal, itu sebenarnya yang dituju siapa Pak? Yang disedekahi siapa? Kalau ada sedekah bumi, itu yang disedekahi siapa? Ini nuwun sewu Pak ya. Kadang kita itu ada disamarkan. Sedekah itu saya apa betul? Saya. Nek nuwun sewu. Kira-kira wonten boten dewa yang diagungkan yang nuwun sewu itu dewa napa pertanian? Wonten boten? Selain kaum muslimin wonten boten? Wonten. Jadi kalau sedekah bumi itu sebenarnya disedekahi siapa Pak? Apakah itu bentuk syukur kita kepada Allah, ataukah itu bentuk nuwun sewu, sesajen untuk mengagungkan dewa bumi? Kalau bentuk bersyukur kepada Allah, berarti sedekahnya kepada siapa Pak? Kepada kaum muslimin. Diniatkan untuk kaum muslimin. Tapi ketika yang dituju itu tidak jelas, yang disetujui itu tidak jelas, maka kita perlu hati-hati. Kenapa?
Karena bentuk mengagungkan, meskipun kita hanya menyerahkan air. Nah, ini bisa menjadi bentuk pengagungan betul? Bisa. Misalnya apa? Karena mungkin ada orang takut dengan apa? Dengan suatu apa? Suatu rumah atau suatu tempat yang dianggap angker, kemudian dia tidak punya kecuali air. Kemudian dia bilang, Mbah, kula mboten kagungan apa-apa nama wonten ujukan. Pak mboten Pak. Mboten Pak. Itu bentuk mengagungkan selain Allah. Meskipun yang kita berikan hanya air. Wonten mboten Pak pengagungan yang dengan menggunakan hasil pertanian, wonten mboten? Wonten Pak. Riyen wonten ing masanipun apa putrane Nabi Adam. Kisah sinten? Qabil dan Habil, yang satu peternak, yang satu petani. Allah memerintahkan keduanya untuk berkorban, untuk mempersembahkan hasil yang terbaik. Maka yang satu mempersembahkan hasil apa? Hewan ternak, yang satu mempersembahkan apa? Hasil pertanian. Tapi persembahan dengan hasil pertanian itu di agama Rasulullah dihapus. Hukumnya diangkat. Tapi bisa tidak itu dijadikan untuk persembahan, untuk bentuk pengagungan kepada selain Allah? Sakit betul? Sakit, bisa Pak. Oleh karena itu salah satu apa? bentuk pengagungan. Jadi kalau ada bentuk-bentuk pengagungan kepada selain Allah seperti itu, boleh tidak kita bahu membahu, tolong menolong, saling membantu? Tidak boleh. Kenapa? Karena konsekuensi dari Islam di ada 3 tadi. Satu, berserah diri kepada Allah. Yang kedua, tunduk kepada aturan Allah. Yang ketiga adalah apa? Berlepas diri dari bentuk-bentuk pengagungan kepada selain Allah. Nun sewu kadang kita di sebagian wilayah itu ada pohon-pohon yang diberi sarung. Wonten betul? Itu tujuannya apa? Menghiasi atau memuliakan, mengagungkan. Kalau sekedar menghiasi, paling tidak masalah. Itu masuk akal, biar orang senang atau pemandangannya indah, tidak ada masalah. Tapi kalau kita memakaikan itu dalam tujuan mengagungkan, tidak boleh. Oleh karena itu, kalau ada umat yang punya tradisi pengagungan seperti itu, boleh tidak kita ikut membantu? Baik turut serta boten. Kenapa? Karena konsekuensi daripada nama Islam niku apa? Berlepas diri dari pengagungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nuwun sewu Pak. Iki kalau ini yang nuwun sewu, saya dapat ada status Kiai Haji Doktor. Kiai Haji Doktor. Nah ini nuwun sewu, kula izin bahas masalah ini. Karena apa? Karena ini penting sekali. Ini berkaitan dengan akidah. Beliau ini menyampaikan, kalau ada kiai tanam kepala kerbau di bawah jembatan, kemudian jembatannya bisa dibangun, berhasil dibangun, kata beliau, ini bukan kesyirikan, tapi ini adalah negosiasi politik kepada jin, yang harusnya yang ditanam kepala manusia
setelah dinego jadinya kepala kerbau. Laras apa betul? Nah, kita sudah mempelajari kemarin yang namanya menyembelih itu bentuk ibadah, pengagungan, dan termasuk seutama-utama ibadah itu apa? Menyembelih. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu Bapak, mengorbankan nyawa yang Allah ciptakan itu adalah salah satu bentuk peribadahan yang paling agung. Oleh karena itu kalau ada nyawa yang diciptakan Allah dikorbankan untuk selain Allah, berarti itu apa? Syirik, mensekutukan Allah dalam pengagungan, dalam peribadahan. Dan itu sama Pak, mau kepala sapi, kepala manusia, kepala ayam, kepala jangkrik, kepala lalat, sama. Hukumnya orang mau badan tidak boleh. Kenapa? Karena kita tidak boleh mengagungkan selain Allah dengan mengorbankan nyawa ciptaan Allah. Nyawa ciptaan Allah itu hanya boleh dikorbankan untuk penciptanya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa Pak? Mau kepala manusia, kepala sapi, kepala ayam, kepala jangkrik, sama hukumnya. Ini sama. Tidak boleh dikorbankan kecuali untuk penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama Pak, mengenal Islam. Konsekuensinya apa Pak? Ada 3 tadi. 1, maknanya apa? Islam itu berserah diri sepenuhnya Pak. Yang kedua, tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga apa? Berlepas diri dari pengagungan-pengagungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, rajin kita beralih kepada makna atau hal yang kedua yang berkaitan dengan Islam. Bahwasanya apa? Agama Islam ini ada tingkatannya Pak. Keimanan kula panjenengan sami itu apakah semuanya sama Bapak Ibu? Iman kula panjenengan sami itu sama apa betul? Jelas benten Pak, tidak akan sama. Iman kita dengan para ulama beda. Iman kita dengan para sahabat Nabi beda kualitasnya. Demikian juga nama iman kita dibandingkan dengan imannya para malaikat juga berbeda. Karena itu nama Islam ini ada tingkatannya. Ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling sederhana, yang paling rendah adalah Islam. Islam itu apa Pak? Berserah diri secara dohir. Tadi kan makna Islam apa Pak? Berserah diri. Maka tingkatan yang paling rendah daripada Islam itu ya nama Islam, yaitu berserah diri secara dohir, secara ini dohir kita ini. Makanya rukun Islam itu apa mawon? 1, syahadat, bersaksi dengan lisan Pak. Kalau batin sah batin Islami, batin sah. Ngakoni secara batin tapi lisannya tidak mau bersyahadat. Muslim atau sanes Muslim Pak? Sanes Muslim. Contohnya sinten? Abu Thalib, pamannya Rasul. Dia mengakui kebenaran Islam. Tapi ketika Rasulullah mengatakan ya am, qul la ilaha illallah, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah, kalimat yang nanti akan aku jadikan sebagai pembela bagimu di hadapan Allah. Purun betul Pak Abu Thalib? Betul. Beliau tidak mau mengucapkan la ilaha illallah.
Oleh karena itu apa? Pertama, Islam itu syahadat. Harus minimal apa? Mengucapkan dengan lisan. Kalau ada orang tidak beriman tapi mengucapkan syahadat, secara dohir dihukumi muslim apa betul? Secara dohir diperlakukan sebagai muslim. Contohnya sinten? Orang-orang munafik di masa Rasulullah. Mereka menunjukkan syahadat, tapi hatinya mengingkari, mendustakan Rasulullah. Orang yang seperti ini secara muamalah keseharian diperlakukan sebagai muslim. Kalau dia meninggal, pripun Pak? Kita mandikan, kita kafan, kita sholatkan, dikubur di pemakaman kaum muslimin. Kenapa? Karena dohirnya dia bersyahadat. Adapun yang ada di dalam hati kita kembalikan kepada Allah Subhanahu. Sholat menika wau dohir apa betul? Dohir. Nah, permasalahannya Pak Bu, kalau ada orang KTP-nya Islam, ini boten sholat 5 waktu, pripun kita? Islamnya harus loh boten? Boten. Dari tingkat yang paling bawah mawon, boten apa? Boten lebet. Tingkatan yang paling bawah yaitu Islam. Nah, kalau ada orang ngaku muslim kok tidak sholat 5 waktu, berarti pripun? Ya tingkatan minimal itu dereng mlebet. Belum terpenuhi. Untuk batasan paling bawah saja belum terpenuhi. Lajeng napa? Puasa niku amalan dohir boten? Dohir amalan niku dohir. Zakat ini amalan dohir. Haji amalan dohir. Kalau orang sudah dohirnya tunduk, maka dia masuk kepada level apa? Muslim, derajat Islam. Nah, kemudian setelah derajat Islam ketika naik adalah ketika hatinya mulai tunduk dengan sepenuhnya. Kalau muslim itu kan zahirnya tunduk, hatinya mungkin masih ada berontak Pak. Masih ada apa? Ngeyelnya, masih ada kurang Islamnya, masih suka melanggar larangan maupun perintah. Kalau sudah mulai naik sedikit, kalau kita melakukan mujahadah Bapak Ibu, memerangi nafsu kita, memerangi kemalasan kita, berusaha mempelajari agama Allah, nanti apa? Iman akan mulai masuk perlahan demi perlahan. Kados wonten ing surat napa? Allah Subhanahu wa taala berfirman wonten ing surat Al-Hujurat kalau tidak salah, qalatil a'rabu amanna. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Badui mereka berkata, wahai Muhammad, kami sudah beriman. Qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kalian belum beriman, kalian baru berislam. Terus berislam tapi belum beriman. Artinya tunduknya secara zahir. Hatinya nuwun sewu. Dulu sebagian sahabat itu masuk Islam tujuannya apa Pak? Untuk mendapatkan apa? Harta. Ada yang masuk Islam dalam keadaan sebetulnya benci kepada Rasulullah, tapi kemudian melihat akhlak beliau jadi cinta. Awal masuk Islam ingin dapat harta, tapi belum sampai sore dia sudah tahu bagaimana indahnya Islam. Hatinya sudah menjadi lurus. Qalatil a'rabu amanna, orang-orang Badui berkata kami telah beriman. Qul lam tu'minu, katakan oleh Muhammad kalian belum beriman. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna, mereka katakan kami baru berislam. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, dan iman itu baru masuk ke dalam
hati kalian. Terus nuwun sewu Pak, kita ini dalam menanamkan iman pada diri kita butuh proses betul, butuh proses, butuh mujahadah betul, butuh. Kalau males dituruti terus, ya tidak akan apa? Tidak akan masuk ke iman. Terus kalau sudah masuk ke level atasnya yaitu iman, beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah artinya apa Pak? Ketika kita merasakan, meyakini adanya zat yang menciptakan kita, yang mengatur semua urusan kita. Beriman kepada malaikat. Kalau kira-kira Pak, ketika kita beriman adanya malaikat yang mencatat amal, kira-kira beramalnya ngawur betul, gampil maksiat betul, betul. Aji ngerasani yo rawani, ya tak? Maki orang malaikat sih nulis, mesti tidak berani. Makanya kira-kira kalau orang sudah pada level iman, itu senangnya miso-miso betul kan? Jelas betul, bahkan miso. Makanya Rasulullah itu sifatnya Rasulullah lam yakun fahishan wala mutafahishan. Rasulullah itu tidak pernah berucap dengan ucapan yang kotor, juga tidak pernah dibuat-buat berucap kotor. Wonten mboten Pak, tiyang kok membuat-buat ucapan kotor niku wonten mboten? Oh kadang. Ampun preman, bahkan yang gelar dai pun kadang keluar ucapan ini. Nopo jangan bajingan lo dan lain sebagainya. Kalau berlego ya sing contoh ini. Jadi apa? Kalau ada dai ataupun ustaz ataupun penceramah kok keluar dari misalnya umpatan, cacian, pisuhan, maka ketahuilah Mbak, ini apa? Kurang dalam merasakan pengawasan Allah dan malaikatnya. Nah ini tingkatan yang kedua, tingkatan iman. Sama. Baru tingkatan yang ketiga, tingkatan ihsan, betul-betul merasakan seolah-olah melihat Allah atau betul-betul merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bapak Ibu sekalian, untuk sementara itu, jadi untuk mengenal Islam itu kita baru bahas apa makna Islam. Apa makna Islam? Satu, Pak, berserah diri kepada Allah. Yang kedua, tunduk pada aturan Allah. Yang ketiga, berlepas diri dari apa? Kesyirikan atau pengagungan kepada selain Allah. Terus tingkatan Islam ada berapa Pak Bu? 3. Yang paling sederhana apa? Islam. Begitu naik iman, naik lagi ihsan. Nggih mekaten ingkang saged kawula aturaken wonten kesempatan menika kathah klien-klienipun atur kawula nyuwun agung saged bersami. Wallahu ta'ala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk pengajian yang disampaikan oleh Ustaz Edson Syekriantoro. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya mari kita akhiri pengajian malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.